Ya, pemirsa, antrian panjang kendaraan malam tadi terjadi di ruas tol Cipali Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan antrian mencapai 500 meter. Kepadatan arus balik lalu lintas kendaraan malam tadi terjadi di ruas tol Cipali. Peningkatan volume kendaraan juga terjadi di ruas tol Palikanci. Membludaknya kendaraan pemudik arus balik dari arah Jawa menuju Jakarta mengakibatkan antrian sepanjang 500 meter. Untuk mengurai antrian, pengelolaan tol membuka penuh 16 gardu OLED. Kepolisian dari Polresta Cirebon juga memberlakukan penyekatan kendaraan truk besar dialihkan ke jalur Pantura di exit gerbang tol Palimanan 4. Pemirsa, tol Cikampek Karawang, Jawa Barat malam tadi juga dipadati oleh kendaraan arus balik menuju Jakarta. Untuk mengurai kemacetan, petugas menerapkan sistem kontraflow. Volume arus balik libur panjang malam tadi memadati ruas tol Cikampek. Kepadatan bahkan terjadi sejak siang hari. Untuk mengurai kemacetan, petugas juga menerapkan sistem kontraflow. Sistem lawan arah diterapkan mulai dari kilometer 65 hingga 41. Kepadatan disinyalir karena pembatasan kendaraan yang masuk pada tempat peristirahatan yang hanya boleh menampung 50% dari jumlah pengunjung guna menjaga protokol kesehatan. Sementara itu, pemirsa, pemandangan berbeda tampak di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor. Malam tadi arus lalu lintas kendaraan sudah tidak terlalu padat. Ya, pemirsa, arus lalu lintas di malam terakhir libur panjang dan cuti bersama di kawasan Simpang Gadok Puncak Jawa Barat sudah tak sepadat hari-hari sebelumnya. Satlantas Polres Bogor malam tadi juga membuka ruas jalan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor yang sebelumnya ditutup selama 5 jam dari Minggu siang hingga petang. Sementara itu, pemirsa, lebih dari 5.000 penumpang kereta api dari berbagai kota di Pulau Jawa malam tadi tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi malam nanti. Libur panjang, cuti bersama Maulid Nabi Muhammad dan akhir pekan telah berakhir. Wisatawan dan pemudik sudah kembali ke ibu kota. Salah satunya di stasiun Pasar Senen. 5.459 penumpang kereta api dari berbagai kota di Pulau Jawa malam tadi tiba di stasiun Pasar Senen. Selain stasiun Senen, sebanyak 7.000 lebih penumpang kereta api tiba di Jakarta turun di 7 stasiun, yakni Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Jatinegara, Jakarta Kota Karawang, dan Stasiun Cikampek. Namun, jumlah yang tiba malam tadi belum setengahnya dari jumlah penumpang yang berangkat selama periode libur panjang 27 hingga 31 Oktober 2020. Puncak arus balik di stasiun Pasar Senen diprediksi akan terjadi pada hari ini. Secara total untuk tanggal 1 November 2020 terdapat sekitar 12.000 pengguna jasa yang tiba di area Daup 1 Jakarta, baik itu di Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen ataupun juga Stasiun Jatinegara, Bekasi. Biasanya mereka ada juga yang turun di Cikampek dan juga Karawang. Nah, namun kemudian untuk kedatangan sendiri sebenarnya untuk besok pun pada hari Senin untuk KA kedatangan pagi ini masih sangat banyak ya. Dan kalau dari data kami melihat untuk tujuan Jakarta itu terdapat sekitar 14.000 pengguna jasa yang akan menuju area Daup 1 Jakarta yang akan turun baik itu tadi di Gambir, Senen, Bekasi, Jatinegara, dan lainnya. PT KAI Daup 1 memastikan protokol kesehatan penumpang terus dilakukan di stasiun dan rangkaian kereta api. Para penumpang diwajibkan menggunakan face shield, menjaga jarak, dan mencuci tangan di fasilitas yang telah disediakan. Dari Jakarta, Vicky Rian, Ari Setiawan, Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain penumpang kereta api, penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten malam tadi juga meningkat. 68.000 penumpang dari berbagai daerah tiba di Bandara Suta. Malam tadi, penumpang yang tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengalami peningkatan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat sampai hari Minggu sekitar 65 hingga 68.000 penumpang sudah tiba.
Dari 400 meningkat menjadi 648 pesawat yang bergerak di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara di Bandara Juanda, pintu masuk terminal keberangkatan domestik di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Surabaya juga diramaikan penumpang yang kembali dari mudik atau liburan. Ratusan calon penumpang mengular di pintu masuk terminal dan loket check-in Bandara Juanda. Pada libur panjang kali ini, Bandara Juanda mencatat pencapaian 21.000 lebih penumpang perharinya. Ya, pemirsa, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi berharap libur panjang kali ini tidak menyebabkan peningkatan kasus positif COVID-19. Dan Budi Karya berharap masyarakat selalu patuh pada protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Minggu kemarin meninjau langsung arus balik libur panjang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Budi bersama rombongan membagikan masker kepada para penumpang. Data dari PT ASDP Bakauheni, pada minggu kemarin terjadi kenaikan yang signifikan dari hari biasanya dengan jumlah penumpang mencapai 26.000. Pelabuhan Bakauheni mengoperasikan 32 kapal. Budi Karya berharap libur panjang kali ini tidak menyebabkan peningkatan kasus positif COVID-19. Liburan pada saat 1 Muharram berakibat pada banyaknya orang yang terpapar. Nah, libur kali ini kita jadikan pelajaran untuk tidak lagi menimbulkan terpaparnya atau lebih banyak yang terpapar. Apa itu? Yaitu menjadikan panglima. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Bogor menggelar rapid test massal pengunjung kebun raya Bogor. Pemirsa, informasi dalam negeri lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di AI News Pagi.